di hari keempat, sesi terakhir tentang mentoring. Nah, di sesi kali ini aku akan bahas tentang nanti aku bahas tentang stres, dan cara tentang stres ini ya, apa namanya? Lupa. Bentar ya, aku lihat dulu. Yang aku harus bahas hari ini adalah stress management dan decision making rules. Terus juga nanti di terakhir ada refleksi, terus ada feedback dan penugasan seperti biasa. Nah, kamu ngechat. Oh, nah, share screen aku kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, oke. Nah, di sini kita akan bahas, langsung aja kita bahas tanpa basa-basi, ada manajemen stres dan proses pembuatan keputusan. Nah, di sini ada yang pernah ini nggak? Pernah aku unshare screen lagi deh. Di sini ada yang pernah merasa stres nggak dalam 1 tahun terakhir ini? Ada nggak? Ada dong harusnya. Bagaimana sih Ada, kita? Kak. Ada ya. Kak. Terus kalau misalnya ada nggak yang merasa stresnya ini ringan atau ada yang berat nggak stresnya? Ada kan? Ada dong. Masa nggak ada? Iya, Nah, Kak. apa namanya? Ada yang mau bercerita nggak tentang pengalaman stres tentang apaan sih? Apa ditinggalin si dia atau gimana? Ada mau cerita nggak? Ditinggalin dia dong. Atau stresnya karena ngerjain apa namanya SBMPTN? Ada mau cerita nggak? Boleh, Kak. Yuli ini. Gimana Yuli? Kalau Yuli kemarin itu stresnya itu sekitar bulan Februari kali Kak ya, sampai sebelum dapat univ. Karena waktu itu udah coba daftar ke beberapa univ tapi belum lolos, ikut SNMPTN juga belum lolos. Jadi hampir sering tiap hari gitu jadi overthinking gitu Kak. Karena kan kemarin juga baru seleksi di UP kan, belum pengumuman juga Kak. Jadi overthinking, jadi ya kayak belajar juga jadi kayak agak terganggu gitu sih Kak waktu itu. Ya, mungkin itu agak berat ya masuknya. Iya Kak. Tapi sekarang udah masuk di UP, udah agak tenang atau masih ada beban? Kalau tenang sih udah Kak, cuman mungkin masih ada pikiran yang mungkin bakalan dihadapin di univ kali Kak ya, yang masih buat jadi pikiran tuh. Tambah lagi bebannya berarti? Nggak nambah, tapi Oh. masih ada pikiran gitu Kak. Sebenarnya nggak apa-apa, kita tambah stres lagi, cuman nanti kita bakalan dibahas di sini. Oke. Siapa lagi nih yang mau bercerita tentang apa namanya pengalaman stresnya? Ini terserah mau apa aja nih. Gue tunjuk ya, dari cewek sekarang cowok nih. Lutfi deh. Iya, lo Kak. Ya. Kamu pernah stres kan? Masuknya tertekan. Ya. Boleh ceritain nggak? Mungkin yang paling berasa sih buat aku itu waktu mulai dari zaman pas mulai di sekolah itu udah ada tryout gitu, persiapan buat UTBK kan. Terus sebelumnya itu kebetulan aku sempat ikut seleksi buat masuk ke Undip. Udah ikut seleksi. Aku tuh berpikirnya kayak udah seharusnya udah 80% tuh udah lulus gitu Kak di Undip. Jadi aku nggak ngambil UTBK. Kemudian 1 hari sebelum penutupan pendaftaran UTBK itu keluar pengumuman kelulusan di Undip. Hasilnya nggak lulus kan. Aduh, makin stres. Mana
belum daftar UTBK kan, untungnya masih sempet karena masih sehari sebelum penutupan pendaftaran, untungnya masih sempat ikut UTBK. Ya udah aku ngisi, aku aja lupa gitu, ngisi di mana gitu di waktu UTBK itu, udah nggak inget lagi. Nah, aku inget sih di UPN Jatim, satunya nggak tahu deh, lupa. Itu juga pas keluar hasilnya belum ada rezekinya di situ. Udah deh, makin stres, makin pusing lagi. Akhirnya nyari-nyari lagi nyari-nyari, terus tanya juga ke kakak tingkat. Coba di UP ya, alhamdulillah rezekinya di sini. Iya. Mungkin itu sih titik yang paling berat buat aku. Terus lo mau nyoba lagi nggak tahun depan? Misal mau Undip, lo mau nyoba lagi nggak? Enggak sih kayaknya. Aku udah fokus jalanin ini aja. Tapi itu sebenarnya pilihan lo ya. Lo mau nyobain di sini mangga, dan itu juga berkaitan dengan kemarin tuh tentang tujuan life goals. Kalau misalnya di UP di sini lo life goals lo nyampe nggak, atau misalnya kalau misalnya lu punya cara lain untuk mencapai tujuan lu bisa dari sekarang deh susun itu. Oke. Jadi udah ada dari Yuli, ada dari Lutfi. Itu mungkin stres kalian pada masa sekarang. Ntar beda lagi pas waktu misalnya kalian kuliah, kalian kerja, kalian jadi ibu dan bapak, kalian jadi kakek dan nenek, itu beda-beda lagi. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini ada materi manajemen stres. Jadi nanti jadi ini nih ada riset, yang sebuah riset ini dari lintas kampus di Amerika Serikat, bertajuk Psychological University Impact from COVID-19 among University Student, menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19, 85% mahasiswanya yang belajar secara daring itu mengalami tekanan secara emosional, dan tekanan ini dari tingkat tinggi sampai tingkat sedang. Ini juga mungkin gue rasain ketika kalau misalnya pas waktu kemarin tuh kemarin kan offline. Kalau offline kita kalau ada tugas bisa langsung ke kosan teman kan buat ngerjain bareng, kita atau di kampus buat ngerjain bareng. Tapi pas waktu di online kayak gini itu sulit banget buat ketemu sama teman-teman buat ngerjain tugas, dan itu membuat burden juga menurut gue buat stres juga. Itu mungkin cerita kalau misalnya jadi mahasiswa di online kayak gini. Nah, hari ini dari diskusi singkat kita tadi, kita tuh menyadari bahwa semua dari kita tuh pasti pernah mengalami stres. Ternyata adik-adik di sini kan stres ini nih dapat mempengaruhi kesehatan dan kemampuan belajar kita. Tadi ada juga Yuli bilang gitu. Terus hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu stres, apa faktor penyebab stres yang umum bagi mahasiswa, bagaimana kita strategi mengolah stres. Dan pada akhirnya nanti kita juga akan membahas secara singkat tentang proses membuat keputusan menggunakan teknik Eisenhower Decision Matrix. Teknik ini nanti penting untuk melihat hal-hal yang penting dan mendesak dalam keseharian kita, sehingga kita dapat mengatur prioritas dan terbebas dari stres. Oke, nah apa itu stres? Kalau misalnya ini gue ada analogi anak teknik perminyakan ya. Nah, ya. Nah, ini adalah stres. Ini ada normal trend line stres. Ini stres yang normal. Nah, ini adalah kurva dibandingkan dengan kedalaman dan pressure-nya, dengan tekanannya. Nah, kalau lihat di sini,
semakin lu dalam, maka stres lu akan semakin bertambah. Ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dalam kehidupan kita, filosofinya adalah semakin kita punya banyak tanggung jawab, maka stres yang kita punya akan semakin tinggi. Maka tekanan yang ada sama kita akan semakin tinggi. Dan itulah kalau misalnya lu sekarang kan masih kayak stresnya milih universitas kayak gimana. Ntar pas waktu kuliah, stres lu berubah jadi ngerjain tugas kayak gimana, biar dapat A kayak gimana. Dan itulah kehidupan manusia. Kita tuh tetap ada stres setiap harinya. Nah, apa yang berbeda ketika ini ada abnormal pressure, di mana ini nggak sejalan sama yang normal stres ini. Kenapa? Kalau di teknik perminyakan, abnormal pressure ini terjadi karena ada fluida yang terperangkap. Jadi ada semacam air atau apapun gas yang terperangkap pada batuan, dan itu membuat stresnya itu meningkat. Begitu juga kalau filosofinya, kalau misalnya di kehidupan kita, bahwa kalau misalnya ada yang kita pendam, ada yang tidak kita hadapi, itu akan menjadi stres ini akan bertambah dan menumpuk sehingga kalian bisa jadi depresi, atau kalau misalnya teknik perminyakan bilang wellbore collapse namanya. Nah, itu adalah kayak anekdot dari teknik perminyakan. Jadi itu adalah stres. Stres itu adalah kalau misalnya dari kesehatan, Kementerian Kesehatan, dia mendefinisikan bagaimana reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional terhadap perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan dirinya. Jadi tidak semua stres itu buruk bagi kesehatan. Tapi stres ini kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, atau mencapai target, misalnya lari pagi. Kita harus setiap 2 hari lah lari pagi. Terus juga tanpa ada stres ini, maka kita mengalami kebosanan. Kalau terus ini disebutnya rush out. Stres yang berbahaya adalah stres yang berat dan kronis. Ini terjadi secara berkepanjangan atau terus-menerus. Stres berat dan kronis inilah yang menyebabkan burnout. Nah, sebelum kita membahas faktor apa saja yang menyebabkan stres pada mahasiswa, mari kita lihat bagaimana proses biologi stres itu. Nah, kalau misalnya lihat di sini ada hipotalamus. Jadi hipotalamus itu adalah bagian otak yang merespon adanya stresor atau perubahan lingkungan. Hipotalamus ini kemudian mengirimkan sinyal kepada kelenjar adrenal yang selanjutnya mensekresikan atau menghasilkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini lazim disebut dengan sebagai hormon stres. Efek fisik yang diakibatkan oleh sekresi kedua hormon ini pada tubuh ini diantaranya nanti ada bernafas kita lebih cepat, denyut jantungnya lebih kencang, terus kandung kemih kita terasa longgar, jadi mau pipis terus kayak gitu rasanya. Terus meningkatkan kadar gula dan juga otot yang tegang. Nah, secara emosional, orang yang sedang menderita stres berat biasanya mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, kurangnya percaya diri, dan pelupa. Kondisi ini jika berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, maka dapat membuat seseorang menjadi depresi. Nah, di sisi lain, stres ini dapat di gambar A ya, itu tuh stres ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Jika penyempitan ini terjadi pada pembuluh darah di jantung, maka bisa mengakibatkan serangan jantung. Dan jika terjadinya pada otak, maka terjadinya stroke. Nah, pada gambar B, stres dapat memengaruhi imunitas tubuh karena hormon kortisol menekan jumlah sel darah putih yang merupakan senjata tubuh terhadap infeksi. Dengan kata lain, orang yang menderita stres akan lebih mudah terangsang penyakit
karena adanya imunitas yang berkurang tadi karena hormon kortisol. Terus juga di sini menurut Prof. Medina, seorang ahli bioengineering, bahwa stres ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar. Yang digambar C itu, hal ini dikarenakan hormon stres dapat dalam jumlah yang banyak dapat mengganggu fungsi dari hipokampus, di bagian dari otak yang mengatur kemampuan mengingat dan navigasi. Lebih buruk lagi, hormon stres ini dapat merusak neuron otak dan merusak sel-sel dari hipokampus. Kita lanjut ke apa penyebab stres. Ini faktor umum bagi mahasiswa. Sekarang kita sudah memahami tadi bahwa stres itu tidak semuanya berbahaya, kan? Stres itu kita butuhkan untuk berkembang dan mencapai tujuan hidup. Stres yang berbahaya adalah stres yang kronik, yang berat. Stres kronis tidak hanya mempengaruhi fisik, tapi juga kondisi mental dan kemampuan kita untuk belajar. Dengan kata lain, mahasiswa yang sedang mengalami kondisi stres berat tidak akan mampu belajar dengan baik. Bentar, gue ambil minum. Nah, penyebab stres. Ini adalah dari bukunya Brain Rules, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School dari Prof. John Medina tadi. Dia menjelaskan bahwa secara umum ada dua penyebab stres, yaitu dari ekspektasi yang besar, bahwa kita harus melakukan atau menghasilkan yang terbaik, kita tidak punya kontrol terhadap hal-hal yang mempengaruhi kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik. Terus, ekspektasi yang selalu datang dari orang lain, orang tua, dosen, kerabat, teman, dan lainnya, tapi juga bisa dari diri kita sendiri. Contohnya, seorang mahasiswa yang perfeksionis dalam tugas akhir, itu juga menjadi beban bagi dirinya sendiri. Atur ekspektasi dengan membuat tujuan yang kayak kemarin kita pelajari, SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time-based. Nah, tidak semua kejadian di dalam kehidupan itu berada di dalam kontrol kita. Namun, di sisi lain, kita bisa belajar tentang bagaimana tubuh kita meresponnya. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh stresor, penyebab stres yang umum bagi mahasiswa. Jadi secara umum, kita tahu bahwa stres itu pada dasarnya muncul akibat adanya tuntutan kepada diri kita sendiri, memberikan atau menghasilkan yang terbaik, sedangkan di sisi lain tidak semua faktor untuk memenuhi tuntutan tersebut ada dalam kontrol kita. Nah, di sini ada contohnya, ada kuliah daring, ada stres yang tinggi karena PJJ ini, terus juga ada masalah keluarga yang mempengaruhi akademik, adaptasi kita dari SMA ke mahasiswa, terus ada PR, kuis, ujian, TA, yang bisa aja menyebabkan menundanya pekerjaan, terus kendala finansial yang merupakan kondisi dari keuangan kita, relationship, bagaimana pergaulan kita, baik atau buruknya, ada time management, tidak mampu mengolah waktu dan dari skala prioritas, dan kesehatan tempat tinggal dari kondisi pribadi. Nah, saya ingin menekankan bahwa kita akan selalu berhadapan dengan stres dalam hidup. Bukan manusia namanya kalau misalnya kita tidak mendapatkan pressure, tekanan, stres. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana melatih diri kita untuk mengolah responnya. Cara kita mengolah respon stres itu akan dibahas di bab ini. Bagaimana mengolah stres. Nah, pertama, jelas banget kita harus selalu berpikir positif.
Tantangan kita perlukan untuk tumbuh dan berkembang, mencapai cita-cita, growth mindset. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang kedua adalah be kind to yourself. Atur ekspektasi, istirahat dan relaksasi yang cukup. Bersosialisasilah bersama teman-teman kalian. Itu akan ngerilis si stres-stres kita. Terus yang ketiga, hadapi masalah. Ubah mindset bahwa fear itu bukan forget everything and run dan kabur, tapi face everything and rise. Jangan menunda-nunda masalah. Jangan hadapilah masalah itu. Karena kalau kalian menunda-nunda masalah, tidak kalian hadapi dengan tegar, maka masalah itu akan tetap ada. Makanya kalian harus tetap hadapi masalah itu walaupun sulit gitu. Tapi daripada menumpuk dengan masalah yang lain, karena jujur setiap hari itu pasti ada masalah yang baru lagi. Itu yang gue rasain. Dan beraktivitas lah, ikut dalam kegiatan keorganisasian, kemahasiswaan, sebagai aktivis lingkungan dan lain sebagainya, olahraga yang teratur. Cari pengalihan perhatian dengan aktivitas olahraga, karena olahraga akan merilis hormon endorfin yang membuat bahagia. Ntar gue nanti lah ya. Express your feeling. Dalam kondisi stres, ekspresikan perasaan lewat beragam kegiatan. Misalnya di sini ada yang suka menulis, ada yang suka melukis, atau berdiskusi dengan dosen wali, atau misalnya kalian punya masalah yang lebih berat, ada konselor juga di kemahasiswaan, kalian bisa di sana. Terus juga bisa kalian ke teman. Biasanya kalau gue telepon teman, terus gue ceritain masalah, biar apa? Biar yang nanggung masalah tuh teman gue. Nyari solusinya teman gue. Yang terakhir tuh atur prioritas. Kelola waktu dan prioritas. Belajarlah mengatur waktu dan prioritasnya. Di sini ada apa namanya? Ada sebuah yang tadi itu kan ada misal kuliah daring. Solusinya kalau kuliah daring karena PJJ dan online seperti ini, lebih banyak kita mengadakan sosialisasi, bukan kayak mengatur waktu PJJ kita, terus juga bersosialisasi lewat online meet dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Terus misalnya ada yang masalah keluarga. Di sini misalnya masalah keluarganya apa ya? Tadi apa ya masalah keluarganya? Kita cari deh. Masalah keluarga. Di sini ada yang punya masalah keluarga nggak? Boleh diceritakan nggak? Ada yang ringan-ringan aja? Ada nggak? Oke, mungkin agak berat di sini masalah keluarga, tapi mungkin solusinya kalian bisa menceritakan ke teman kalian atau mungkin ke konselor. Nah, ini mungkin adaptasi bisa ada yang mau cerita nggak? Adaptasi dari masa SMA ke masa kuliah. Solusinya kalian gimana biar mudah beradaptasi? Ada yang mau cerita nggak? Masih ada kan di sini? Tadi siapa ya? Rafli deh, coba Rafli. Iya kak. Kalau cara kamu beradaptasi itu seperti apa sih di sekarang dari masa SMA ke masa kuliah biar nggak stres? Kalau buat adaptasi biar nggak stres sih, enaknya dibawa dibawa santai, kayak misal habis nanti mentoring kita olahraga dikit gitu. Kalau nggak pagi-pagi sebelum sesi sentral biasanya ya
bangun mandi gitu Kak. Terus kalau buat adaptasi ke sosialnya ya tinggal chat WA pribadi PC gitu ke orang yang belum dikenal, nanti kenalan gitu Kak. Kalau enggak ya fallback IG lah gitu. Iya. Jadi Rafli dia lebih merilisnya caranya dengan olahraga, terus juga berkomunikasi dan juga jadi apa ya? Ya berkomunikasi gitu kan? Iya. Oke. Nah selanjutnya tuh ada PR, ujian, kuis dan TA. Ada yang mau kasih saran nggak biar nggak stres menghadapi hal ini? Gue tunjuk ya, Raka deh. Iya, masuk. Biasanya ini ya, kayak adaptasi makan diri DNPR atau sebelum ujian gitu ya. Gimana bro? Iya, kecil banget soalnya. Oke. Deketin lagi bisa gak? Atau lu deketin mulut lu ke laptopnya. Jangan belum diatur mic-nya. Atau lepas headset lu deh. Ya. Udah bagus. Coba Raka. Masuk? Apa? Masuk nggak suaranya? Masuk tapi kecil banget. Kayaknya error Kak. Ya udah nggak apa-apa. Gue kedengeran sih. Oh berarti kita lanjut aja ya. Ya lanjut. Mungkin di sini. Oke, makasih Raka. Zaneta deh. Gimana kamu kira-kira biar nggak stres menghadap PL, ujian dan TA? Ya Kak, menurut aku biar nggak stres itu kan ujian, PR, tugas akhir harus dilakukan tepat waktu dan kita jangan menunda-nunda gitu. Jadi kalau nunda-nunda tuh kayak ya itu justru yang bikin stres nggak sih? Aduh nanti aja gitu, nanti aja. Terus ketumpuk-tumpuk malahan dan itu justru sumber pusat stres gitu mungkin atau gimana lah pokoknya gitu lah Kak. Iya, oke, aku paham. Jadi kayak jangan nunda-nunda. Terus kita lanjut ke kendala finansial. Terima kasih Zaneta. Kendala finansial, ada yang punya solusi nggak? Gue juga kendala finansial ya. Nggak. Jadi kendala finansial itu kalian dari sekarang mungkin udah bisa mulai untuk memikirkan sebuah bisnis, atau mungkin kalian pingin jangan terlalu bermewah-mewahan juga solusi dari kendala finansial ini. Terus ada relationship. Jadi relationship tentang apa ya? Tentang pergaulan. Nah, tentang pergaulan ini, kalau menurut gue kita harus membatasi juga ya pergaulan kita. Karena kalau misalnya teman lu itu adalah tukang parfum, lu kan harum. Yang artinya kalau misalnya teman lu baik, lu juga bakal baik. Terus kalau teman lu pintar, biasanya nih temannya pintar. Kalau lu cantik, kalau teman lu cantik, teman lu juga PC cantik-cantik nih. Terus kalau misalnya yang pokoknya begitulah. Kalian harus tetap teman itu nggak usah milih-milih, tapi kalau misalnya pergaulan kalian harus memilih. Oke? Nah, selanjutnya itu ada time management yang buruk. Ya, kalau misalnya gue itu biasanya setiap hari Minggu jam 8 malam itu biasanya kayak ngeset dari hari Senin sampai hari Minggu lagi mau ngapain aja. Itu biasanya time management gue, dan itu solusinya. Terus kondisi pribadi ini mungkin bisa
bermacam-macam ya. Ini kalian bisa langsung konseling ke konselor yang ada di Universitas Pertamina. Itu mungkin solusinya. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih kita membuat sebuah keputusan? Ini adalah yang tadi gue bilang, Eisenhower Decision Matrix. Jadi kita akan memisahkan antara urgence dan not urgence. Urgensinya sama important sama not important. Kepentingannya. Tidak semua pekerjaan harus kita kerjakan. Kita hanya fokus pada pekerjaan yang penting. Stres ini muncul ketika kita mau punya terlalu banyak hal yang penting dan mendesak untuk dikerjakan. Terus juga ini adalah kuadran stres. Yang dimana kuadran stres itu adalah urgent dan important. Jadi kalau kalian terlalu banyak pada kuadran stres ini, maka kalian akan depresi. Dan makanya ini adalah contoh bagaimana Eisenhower tadi apa sih? Lupa namanya. Eisenhower Decision Matrix. Ini adalah contohnya. Misalnya urgent dan important. PR dikumpulkan 1 jam lagi. Itu kan urgent banget, penting kan PR. Terus juga important, penting. Important itu penting, urgent itu penting. Satu lagi apa ya? Urgent apa ya? Ada yang tahu nggak? Lupa. Mendesak kali, Kak. Iya. Terdesak atau enggaknya. Nah, PR dikumpulkan 1 jam lagi itu kan terdesak kan? Kayak nggak enak terdesak misalnya. Ya pokoknya itulah urgent. Nah, terus yang non urgent apa? Yaitu makan siang, tapi kan penting. Karena kalau nggak makan kita mati lah. Oke, itu penting tapi tidak terlalu urgent. Nah, yang urgent tapi tidak important itu bayar sewa kos-kosan. Gue nggak tahu ini dari kemahasiswaan, tapi itu bayar kos-kosan mungkin ya ada urgensinya tapi tidak terlalu penting kita pikirkan sebagai mahasiswa mungkin. Terus yang tidak urgent dan tidak penting itu menonton drama Korea. Aku punya teman yang dia awalnya dia pingin nonton 1 episode, terus lama-lama ternyata dia dalam 1 hari 1 season habisnya. Kalau menurut aku ini boleh-boleh aja sebagai treatment bagi diri kalian, tapi kita lihat lagi apakah ada pekerjaan yang urgent dan important. Jangan sampai ini kebalikan, treatmentnya dulu baru pekerjaan. Harusnya kalian menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu baru treatment diri kalian. Nah, begitu. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Pertama itu ada proses identifikasi. Proses ini merupakan proses di mana kita mengidentifikasi apa yang penting serta tujuan mengambil keputusan. Pengumpulan informasi selanjutnya itu adalah proses ini merupakan pengumpulan data, informasi, bukti sebagai pendukung nanti keputusan yang akan kita ambil seperti apa. Terus dapat dilakukan dengan studi, kasus, wawancara, diskusi, atau bahkan riset. Nah, habis itu identifikasi alternatif jalan yang mau kalian peroleh. Dari mana? Dari proses pengumpulan data tadi. Kita menemukan beberapa alternatif atau rencana aksi yang dapat kita kerjakan. Setelah kita tuh ada banyak rencana, ada alternatif, kita lakukan pembobotan terhadap beberapa alternatif yang telah kita identifikasi berdasarkan mana yang paling mungkin membantu dan kita dapat capai yang paling mungkin membantu kita untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita pilih di antara alternatif itu, pilih alternatif yang paling efisien berdasarkan dari hasil pembobotan tadi, baru kita take action, implementasikan alternatif yang dipilih. Setelah itu dievaluasi, kita review. Evaluasi ini
baik yang gagal maupun yang berhasil. Jadi walaupun berhasil, kalian tetap harus melakukan evaluasi terhadap pengambilan keputusan tersebut. Begitu. Udah 35 menit aku ngomong, bisa bahas ini. Terus udah kesimpulan sekarang. Jadi kesimpulan, stres yang berbahaya adalah stres yang berat dan berkepanjangan. Aku baca aja ya. Stres dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, kesulitan belajar. Stres muncul karena adanya tuntutan dan ketiadaan kontrol. Stres tidak dapat dihindari, namun dapat kita kelola. Stres muncul dari semakin banyaknya pekerjaan yang penting dan mendesak, tadi yang Eisenhower Matrix Decision tadi. Oke, terima kasih. Itu yang aku sampaikan hari ini.